سيدنا وحبيبنا شفينا الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى اله والتابعين الى يوم الدين، خصوصا لروح سيد الشيخ الحسن البصري وسيد الشيخ جنيد البغدادي وسيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري والشيخ أحمد الصمد الأكبر، وإلى روح سيد الحسن المسكس وأنور بن حي إسماعيل الشيخ جناء بن سيد عبد القادر حديثين قدر وجد مسلم سرواني عبدان سرنا مسلم المولي وشيخ زين عبد الغني شيخ، وإلى أرواح جميع مشايخنا أرواح والدنا وخلقنا والحقوق علينا، وإلى أرواح جميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين الأنبياء الكريم المنان الرحيم الرحمن الذي غشاهم إلينا بالرحمة والمغفرة، وينفعنا يعين علينا وعلى أزواجنا وذرياتنا من بركاتهم وأنوارهم وسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وكرامتهم في الدين والدولة آخر، أن الله يرزقنا وأزواجنا وذريتنا التوبة والمغفرة والتوفيق للهداية والاستقامة وإخلاص النية وحسن الخاتمة في خير وعافية، أن الله الكريم يمن علينا وعلينا بالشفاء العاجل من الأمراض الباطنة والظاهرية والروحانية والجسمانية وبطول العمر في صحة كاملة وعافية كاملة إلى كلمة الدين مع الإخلاص وصدق اليقين، أن الله لا يعذبنا وإياهم في الدنيا وبالبرزخ في القيامة، أن الله الكريم يدخلنا وإياهم برحمة جنة الفردوس بغير حساب على هذه النيات وعلى كل ما نبسنا من الصالحين وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita baca kitab Sabilal Muhtadin juz yang kedua halaman 150, halaman 150 di tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه في الدارين آمين. Syahdan. Sunat di bulan Ramadan melebihi nafkah, melebihi belanja atas iyal itu anak cucu keluarga, dibanyaki sedikit, dilebihi pada bulan-bulan lain, karena bulan Ramadan yuzadu fihi rizqul mu'min, ditambah-tambah Allah rezeki orang beriman. Dalam hadis Nabi, syahrun yuzadu fihi rizqul mu'min, bulan yang ditambah-tambah rezeki orang yang beriman. Jadi lebih sedikit tuh sunat hukumnya kalau ada, dan berbuat kebaikan kepada segala keluarga dan orang sekampung sekelilingan. Ya, kebaikan itu macam-macam, baik dengan hati, dengan perbuatan maupun dengan harta, dan berbanyak memberi sedekah. Semalam sudah kita sebut minggu yang lalu masalah sedekah itu banyak sekali hadis-hadisnya, dan menambahi murah, rajin ibadah. Maksud murah di sini karena tersebut di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim bahwasanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ajwadan nas, semurah-murah manusia, serajin-rajin manusia dengan kebajikan. Karena ini bulan luar biasa, bulan paling baik segala bulan, maka disuruh kita banyak-banyak kebaikan. Dan adalah barang yang bertambah-tambah murahnya Rasulullah pada bulan Ramadan ketika bertemu dengan dia oleh malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril sebelum bulan Ramadan itu turun tadarus dengan Rasulullah SAW. Dan lagi sunat berbanyak-banyak tilawatul Quran, membaca Quran. Ya kalau bisa minimal, kalau bisa
sebulanan ini sekali khatam tuh kalau awal lah. Kalau awal lebih bagus lagi. Imam Hanafi, Imam Syafi'i 60 khatam. Kalau kita mikir lah 60 khatam sebulan, malam sekali khatam, siang sekali. Kayak apa leh? Ada 60. Kita kada kawa 60 barang aja 6 juz kah lah kawa. Nah, berbanyak-banyak membaca tilawatul Quran dan mudarasah. Mudarasah itu membaca Quran berganti-ganti. Kita baca sih menjaga. Cuma itu penting juga kalau tadarus tuh dijaga. Apalagi nang membaca nang tapi lancar lah. Nah, kadang-kadang bilang nang panjang dihandapakan nang handap di panjang. Kenyaring pulang. Ya, itu harus menagur tuh kada boleh kita dengarkan. Jadi salib atau nang panjang dihandap kata tak. Jadi tagur lah sakakawannya. Nah, membaca Quran berganti-ganti karena tersebut di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim bahwasanya adalah Nabiullah sallallahu alaihi wasallam mudarasah kita bertadarus serta malaikat Jibril tiap-tiap bulan Ramadan itu. Malaikat Jibril turun sini. Jadi Nabi bergantian membaca itu mudarasah ngarannya itu. Nah, karena Al-Qur'an ini turun pada pada bulan Ramadan, ya kan? Syahrul Ramadan unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Nah, kayak apa turunnya Quran itu? Ada orang bertakon, nang bujur nang mana jar? Malam Lailatul Qadar kah? Malam 17 Ramadan kah? Quran itu turun. Di Quran ada keduanya aja. Ya Allah. Malam Lailatul Qadar. Surahnya suratul Qadar ya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Kan malam Lailatul Qadar itu artinya malam 21 sampai 30. Ya kalau tak. Tapi kenapa orang jadi nuzulul Quran malam 17 Ramadan? 17 Ramadan 17 belum 20. Nang mana nang bujur jar. Nah, jadi jawabannya bujur keduanya. Di mana bujur keduanya? Nah, nya Quran itu turunnya dua tahap namanya. Nah, tahap pertama turunnya Al-Quran sekaligus dari Lauhul Mahfuz langit ketujuh ke langit dunia, langit pertama. Situ ada ngarannya tempat Baitul Izzah. Di Baitul Izzah itu situ andak Quran itu sekaligus tuh turun. Nah, itu ya malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar sekaligus jaka bejus 30 juz semuanya. Apabila itu malam Lailatul Qadar. Apabila Allah alam cuma malam ya 10 tadi Ramadan. Nah, itu tahap pertama ngarannya. Nah, kemudian nang 17 Ramadan itu malaikat Jibril alaihissalam turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sewaktu Nabi berada di Gua Hira. Ya kah? Ya, Gua Hira lah, Jabal Nur. Nah, Jabal Nur. Biasanya kalau orang ke Mekah di Jabal Nur itu. Naikkan Bahari Jabal Nur itu Nabi sorangan aja situ. Wah ini Jabal Nur 200-300 manusianya itu. Sebenarnya Bahari kayak kita membayangkan Nabi Bahari itu lah berjalan mulai Mekah itu. Malah juga jauhnya berapa kilo? Jabal Nur itu. Han sorangan sidin. Nabi sorangan membawa kena sedikit sangu. Seminggu 2 minggu kan habis boleh sidin. Sorangan aja. Bapak tahanus itu kita beribadat di situ sidin. Menurut milah Nabi Ibrahim, menurut adat Nabi Ibrahim, agama Nabi Ibrahim. Itu tuh beberapa bulan situ. Nah, umur Nabi 40 atas dah. Nah, gitu. Nah, limbah itu pada tanggal 17 Ramadan. Jadi tahu 17 Ramadan itu di Quran juga mengatakan
Yaumal taqal jam'an, yaumal furqan, yaumal taqal jam'an. Pada hari turunnya Al-Qur'an, yaitu pertemuan dua golongan besar, muslimin dan musyrikin, perang Badar. Perang Badar itu terjadi pada 17 Ramadan. Tapi itu sesudah Nabi ada, sesudah Nabi pindah ke Madinah. Itu perang Badar, cuma memadahkan tanggalnya kita, bahwa itu tanggal 17 Ramadan. Nah, itu turun nang tahap kedua. Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi belum tahu lagi malaikat Jibril. Nah, ya langsung malaikat Jibril memagut, Nabi dipagut sampai Nabi jaga bahasa kita terbusak-busak itu dilapas. Jar malaikat Jibril, "Iqra," baca. Nah, jar Nabi, "Ma ana biqari'in." Apa nang dibaca? Aku kada bisa membaca. Nah, ma ana biqari'in. Pagut sidin pulang malaikat Jibril. Lapas baca. Kada kau Nabi menjawab tetap ma ana biqari'in. Aku kada kau membaca, kada bisa membaca. Nabi kita kan terkenal nabiyil ummi. Ummi itu artinya kada bisa membaca, kada bisa menulis. Jadi nang diucapkan Nabi itu semuanya wahyu dari Allah. Nah, ini kalau Rasulullah ummi itu terpuji, kada bisa menulis, kada bisa membaca, berarti yang keluar di mulut sendiri itu memang benar-benar wahyu dari Allah. Nah, tengah ada baan sorong. Mun kita kada bisa menulis, kada bisa membaca, itu buta huruf. Itu tercela. Nah, Nabi kada sedih itu jadi terpuji nabiyil ummi. Nah, sampai 3 kali lalu ujar malaikat Jibril, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insan ma lam ya'lam." Nah, itu 5 ayat kah? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu ayat yang mula-mula turun, 5 ayat dari suratul Alaq. Nah, itu ya turun nang 17 Ramadan tuh. Nah, langsung Nabi SAW diangkat, dilantik bahasa kita lah oleh malaikat Jibril. Ana Jibril wa anta Rasulullah, pian Rasulullah. Nah, jadi resmi Nabi Muhammad jadi Rasul. Nah, itu ya turun yang kedua tadi. Nah, mulai itu Quran turun. Itu dulu tahap kedua. Kemudian ada lagi sambungannya kena ya ayyuhal muddatsir, apa-apa terus. Ada seminggu 2-3 hari ada pulang turun sedikit demi sedikit, baik beberapa ayat atau satu surah, bisa ada nang turun sesurahan tuh, ada juga Quran turun. Akhirnya sampai Nabi kita pindah ke Madinah tetap turun. Maka setelah 22 tahun 2 bulan 22 hari itu anunya Quran tuh, mulai pertama turun sampai habis, sampai ayat terakhir, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Itu ayat yang paling kehabisan turun. Kalau al yauma akmaltu lakum dinakum atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina, itu ayat hukum yang terakhir turun waktu Nabi berada di Arafah itu. Nah, jadi itu digenapakan 23 tahun Al-Qur'an itu turun, sehingga genap berjumlah berapa Al-Quran itu 30 juz, yalah dijusakan 30 juz supaya nyaman mengatakan 30 juz. Nah, 6.234 itu menurut imam-imam lain, atau ujar Imam As-Sa'labi ahli tafsir, dalam tafsir sidin Al-Quran itu berjumlah 6. Tong ada ngalih mengatakanlah 6 4 kali 6 6.666 ayat. Nah, itu termasuk nang nasih mansuh. Nasih itu artinya nang dihapus hukumnya, itu nang dihapus, nang menghapus, itu ada dalam Quran itu. Dan ayat yang berulang-ulang, kan di Quran itu banyak ayat yang berulang-ulang ya Pak. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, berapa kali itu? Banyak banget, boleh lah. Nah, itu ada semua namanya. Jadi lengkap ayatnya Quran tadi berapa? 6.666. Nah, 6.000 itu 1.000 ayat isinya amar.
Amar itu kita perintah. Di Quran tuh perintah banyak, 1000 jadinya. Aqimus shalah itu perintah kan, dirikan salat, atuz zakat. Nah, banyak ayat perintah banyak benar Quran 1000. Kemudian 1000 lagi ayat nahi. Nahi itu larangan. Jangan ini, banyak kan di Quran tuh la taqrabuz zina. Nah, dan lagi 1000 ayat wa'ad. Wa'ad itu bahasa kita janji. Janjinya wa'ad, janji surga, janji beruntung. 1000. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Orang yang beriman beramal soleh dimasukkan ke dalam surga. Itu janji baik. 1000 juga itu. Kemudian wa'id ngarannya. Wa'id itu janji siksa. Nah, janji siksa berapa? 1000 juga. Barang siapa mengerjakan maksiat ini dapat azab siksa. Nah, itu 1000 ayatnya itu di Quran. Walaupun kisos, dan lagi 1000 ayat kisos, kosos itu kisah di Quran tuh kisah banyak benar. Mulai sebelum alam ada kisah sudah ada, sampai yang ke Nabi Adam ya Allah, Nabi semua ada kisah. Malah ada surah isinya kisah, surah Yusuf umpamanya lah. Nah, surah Yusuf tuh mulai awal kisah gitu sampai habis. Banyak kisah Nabi Musa, semua nabi-nabi. Nah, ada dikisahkan. Itu berapa ayatnya itu? 1000. Kemudian ada lagi amsal. Amsal itu perumpamaan. Ayat-ayat perumpamaan. Misalnya, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang amwalahum memberi masjid, memberi sedekah. Ampaku orang yang yumfikun memberi menapakah, sama lawan habbah, satu biji ditanam, sebiji aja ditanam, tumbuh berapa? Ambatat sab'a sanabil. Sebiji ini menumbuhkan 7 tangkai. Setangkainya pikul sumratin mi'atu habbah. Setangkainya 100 biji. Jadi berapa tak? 700 ya Allah. Jadi 700. Nah, itu pahalanya. Pahala orang bersedekah itu diantaranya bisa sebiji jadi 700. Nah, itu perumpamaan. Banyak lagi perumpamaan di Quran itu. Nah, itu berapa aja ayatnya? 1000 juga. Kemudian khamsumi'atin tuhal wa tuhram. 500 ayat spesial memasalahkan masalah halal dan haram di Quran. Ada 500 ayatnya. Ini halal, ini haram. Contoh, wahillat lakum bahimatul an'am. Dihalalkan bagi kamu binatang-binatang yang kaki 4. Misalnya unta, sapi, itu ada di Quran kan. Nah, haram pulang banyak di Quran. Hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairi llahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihah wa ma akala sawila madzakaitum. Diharamkan bagi kamu al-maitah, bangkai. Masya Allah, bangkai haram. Mana ngaran bangkai nang kada bisa sembelih. Binatangnya kada bisa sembelih, dan binatangnya itu biar dapat dimakan tapi kada bisa sembelih, tetap haram lah. Apalagi nang kada dapat dimakan makinnya biar sembelih. Biar sembelih tapi kada dapat dimakan. Nah, itu contoh ayat-ayat halal, ayat haram. Ada berapa? 500. Dan wa mi'atu tasbihut tahlil. Ada lagi. Nah, jadi 1000. Ini kan tadi 6666. Kemudian 100 tasbih wa tahlil. Dalam Quran ada 100 ayat yang isinya tasbih dan tahlil. Subhanalladzi asra, terus tasbih ya Allah. Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tuzhirun. Itu ayat tasbih juga, tahlil. Tahlil pulang banyak di Quran. Di antaranya fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah itu Quran makanya. Makanya kalau kita bertahlil hendak membanyaki pahala, niatakan baca Quran. Tahlil toh. La ilaha illallah, niatakan baca Quran.
Kenapa jadi diniatakan baca Quran? Karena Quran itu satu huruf 10. Satu huruf minimal bayarannya balasannya 10 an. Namun kada Quran satu aja juga lah. Jadi bagus tahlil itu diniatakan di hati Quran. Tapi itu lamun kada apa ngarannya haid, kalau bebinian kada boleh, jangan diniatakan haid, jangan diniatakan baca Quran lah, kada boleh, haram hukumnya ya. Kalau atau masih belum mandi, orang nang janabat masih belum mandi, la ilaha illallah aja lalu meniatakan Quran kada boleh, masih belum mandi. Nah itu pulang ini nang orang nang biasa aja. Nah supaya banyak pahalanya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Betahlil itu la-nya itu jangan sampai jadi lay. Ini banyak nang la ilaha illallah, la ilaha illallah, lay apa itu lay la ilaha illallah, la ilaha illallah. La-nya itu tetap kada boleh la. Ini hati-hati pun kada diperhatikan tuh jadi la kada ada maknanya ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Biar di la-nya itu panjangnya la ilaha illallah, la ilaha. Ya Allah, hancap tahlil dah bisa lah. Nah itu tadi berapa tadi? 100. Dan 60-nya 500 sampai 100, 600. Situn 60-nya nasikh mansukh. Nasikhun itu artinya ayat yang spesial menghapus. Jadi dalam Quran tuh ada ayat yang dihapus, ada dihapus hukumnya. Asalnya dulu berlaku ini kayak ini, ada ayat lain datang menghapus nih. Kada dipakai hukumnya ini aja. Nah itu ada di Quran tuh kalau orang belajar usul tafsir itu. Jadi semua jumlahnya berapa? Ya deh, nang nyaman mengatakan lah. Ini Imam Sa'labi 6.666 ayat. Nah susah ya anak. Nah lalu Quran itu apa gerengger? Itu ta'rifnya, definisi Al-Quran. Al-Quran huwa kalamullah. Quran itu ialah kalam Allah al-munazzal yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW biwasitati Jibril, malaikat Jibril. Jadi kalau ayat atau firman Allah atau kalamullah tidak melalui malaikat Jibril itu bukan Quran, ngarannya hadis qudsi lah. Banyak tuh langsung Tuhan kepada Rasulullah tanpa melalui malaikat Jibril, itu bukan Quran, ngarannya hadis qudsi. Nang Quran tuh melalui malaikat Jibril. Ya nang 6.666 ayat ini melalui malaikat Jibril semuaan. Melalui malaikat Jibril. Al-muta'abbad al-mu'jiz bi aqsari surah, yang isi Quran itu mukjizat walaupun sependek-pendek surah. Surah apa yang paling pendek di Quran yuk? Yang paling handap surah apa? Nun itu ayat. Kalau ayat nun itu yang paling handap lah. Surah. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu 3 ayat aja lah, sesurahan 3 ayat aja. Yang paling panjang surah Baqarah. Macam-macamnya ada semua, ada anunya surah-surah. Nah, walaupun paling pendek tapi isinya mukjizat. Mukjizat itu melemahkan, mengalahkan. Kayak apa aja kalau kita bawa Quran pasti nang lain pada Quran kada kau mengimbangi, kalah. Nah, itu keistimewaannya Quran, mukjizat itu. Al-muta'abbad bitilawatihi, yang dianggap ibadah dengan membacanya. Membaca Quran itu ibadah. Malah ujar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Seabdol ibadah umatku yaitu membaca Al-Quran. Baca Quran seabdol. Oh, mendibanding orang sembahyang je lebih abdul Quran lah. Kada sah. Ya Fatihah kan Quran gala. Sembahyang kada Fatihah. Waktu kita baca ayat ini, baca hadis ini, seabdul apa tadi? Ibadah umatku baca Quran.
ada mata pun mau sembahyang tuh lebih anu aja anu Quran dah. Karena sembahyang kada soh kalau kada Quran ya kalau. Nah, Imam Ahmad bin Hambal pernah firmanan munajat kepada Tuhan. Ujar Imam Ahmad, ya Allah, ma taqarraba bima taqarrabu ilaika. Napa nang paling ibadah apa nang menghampirkan seorang hamba lawan pian. Nah, waktu itu Allah menjawab, tapi ini anulah ini masalah segini lawan Tuhan ini apa. Ujar Tuhan, tilawati kitabi, membaca kitabku itu termasuk aqrabu nang paling hampir amalan nang menghampirkan diri kepada Allah, membaca kitabku. Ujar Imam Ahmad, bab harus ujar Tuhan menjawab, pahamkah? Kada pahamkah? Tetap bapahala. Nah, kalau yang baca Quran kada paham, nomor tahu artinya aja, kada berterjemah, tetap bapahala walaupun kada paham. Nah, kalau doa itu mestinya harus paham kita lah. Tapi kalau Quran biar kada paham tetap tetap mendapat pahala. Nah, sini ada beberapa surah, ada hadis Nabi tentang 10 surahnya, bagus kita sekadar mengingatkan aja Pak. Nabi bersabda, asrun tamna asran. Ada 10 surah dalam Quran yang mencegah 10 macam. Ini fadilat keistimewaan di antara keistimewaan Quran, di antara 114 surah. Kan Quran itu 114 surah. 6.666 ayat, 77.994 kalimat, 77.994 kalimat tuh. Zalika kalimat ngeranya, Alkitab kalimat. Nah itu. Kemudian sejuta huruf Quran itu sejuta lah. Coba hitung ya. Coba hitung ini sejuta itu. Nah itu Al-Quran. Apa tadi, mukjizat Rasulullah SAW. Nah, jadi 10. Nah, kita ingatkan 10 nih. Di sini Rasulullah bersabda menyebutkan 10 surah. Ada sekali banyak pun, cuma ada nang 10 ini dulu. Nah, yang pertama suratul Fatihah, surah Al-Fatihah. Tamna'u ghadabar Rabb, mencegah kemarahan Allah. 10 surah mencegah 10 macam. 1. Surah Fatihah mencegah kemarahan Allah. Jadi bila orang banyak-banyak membaca surah Fatihah, Tuhan yang marah, kada jadi lagi marah. Nah itu mencegah kemarahan Allah. Tamna'u ghadab. Itu Al-Fatihah. Al-Fatihah disebut Ummul Quran. Ya Allah, ibu induknya Quran. Isi Quran itu mencakup semua isi kitab-kitab yang diturunkan Tuhan, 104 jumlahnya. Semua itu kandungannya ada dalam Quran. Kitab nang 104 itu maknanya ada di Quran. Isi kandungan Quran ada di dalam suratul Fatihah. Kandungan surah Fatihah ada dalam Bismillahirrahmanirrahim, itu ayatnya. Nah, malah di hadis lain, la salata liman lam yaqra bi Fatihal kitab. Kada soh sembahyang kalau kada baca Fatihah. Namanya wajib pang. Nah, coba ya kada baca Fatihah. Sembahyang ke 4 surah, 4 rakaat 4 kali Fatihah, kecuali masbuk lah. Orang masbuk tu kan tentu dia dah. Allahu Akbar, Allah jadi imam. Nah ini kita kada usah Fatihah dulu, tanggung imam Fatihahnya. Tapi setiap pas rakaat aja bang, rakaat kedua kada kalau lari masbuk. Kena lu membaca madang imam pada kawai itu orang tadi datang kesannya. Jadi mesti Fatihah. Nah, waman qara'a 20 marratan ba'dal maktubah wa sa'allahu rizquhu wa hasul maqasiduhu yahfaz min kulli bala'in wal aswa. Nah bagus nah. Barang siapa membaca surah Fatihah
20 kali setelah sembahyang 5 waktu. Nah, ini banyak mana nama amalkan lah. Tuntung sembahyang baca 20 kali. Itu satu riwayat. Ada lagi riwayat yang lain, limbah subuh 21, limbah johor 22, limbah asar 23, limbah maghrib 24, limbah isya 10. Itu ada riwayat ya. Tapi sama aja isinya. Nah, hitung aja sama. Ada ini sama aja. Mulai subuh, johor, asar, maghrib 20 kali. Nah, tuntung sembahyang. Apa jar? Wassa'allahu rizqahu. Niscaya Allah luaskan rezekinya. Rezeki lancar. Apa ini supaya lancar rezeki? Baca Fatihah limbah sembahyang 20 kali. Rezeki situ kan ada duit aja bang. Kalau duit aja, rezeki zahir, rezeki batin. Zahir dimakan pakai macam-macam, batin macam-macam ya. Tauhid, tenang, senang, nyaman, itu rezeki itu. Nah, satu. Yang kedua, wa hassala maqasidahu, dan Allah hasilkan maksudnya. Apa maksudnya? Barangnya maksud anak itu anak ini macam-macam. Nah, amalkan Fatihah 20 kali sembahyang. Nah, itu ada tuh di dalam kitab Senjata Mukmin dia buka amalan menjadi kaya. Tulisannya amalan menjadi kaya. Soalnya iya amalkan Fatihah tadi limbah sembahyang 20. Nah, berdoa tuh bagus bang, doanya ada, doanya menhendak doanya tuh. Kamu kada berdoa bisa juga bang, bahasa kita aja ya Allah sugih kan. sugih hati dulu nyata dulu. Nah itu surah Fatihah. Limbah itu wa yahfazu min kulli bala'in wal aswa, dan Allah daripada bala-bala dan kejahatan-kejahatan. Nah itu Fatihah tuh. Nah. Kemudian yang kedua, nang 10 macam dari menenggah 10. Wa suratu Yasin tamna asal qiyamah. Surah Yasin menegah haus pada hari kiamat. Oh, hari kiamat, bah, ada lagi bang banyak ya lah. Kita aja berapa tahun di kuburan kalau sing minuman lah, bangkit dari kubur tuh hausnya, lapar luar biasa. Tapi orang yang mengamalkan ya, nah, insya Allah bangkit dari hari kiamat. Itu dia hari kiamat. Nang di dunia pulang ada beberapa hadis. Di antaranya Rasulullah bersabda, man qara'a Yasin, barang siapa membaca Yasin malamkah atau siangkah, tujuannya supaya diampuni Tuhan, insya Allah diampuni. Satu. Yang kedua, man qara'a Yasin fi sadr nahar qudiyat hawaijuhu, siapa membaca Yasin di awal pagi. Nah, bisa aja sambil baca Yasin lah, kita kan di masjid baca Yasin biasanya. Nah, di awal pagi itu masuk aja kan batuntong baca Yasin lah. Nah, qudiyat hawaijuhu, diqada apa? Ditunaikan Allah segala hajatnya. Nah, kita seharian ini karena itu ya kalau jangan ada puasa makan, ya lah minum apa. Seharian tuh hajat kita ditunaikan. Itu kalau besokan baca. Karena 5 maghrib baca pulang sekali. Semalaman tuh ya. Nah, dua. Yang ketiga, Imam Yahya bin Abi Qusair mengatakan telah sampai kepadaku hadis Rasulullah bersabda, man qara'a surat Yasin lailan, siapa membaca surah Yasin malam, limbah maghrib membaca Yasin, lam yazal fi farahin hatta yusbiha, senantiasa dalam senang, tenang, nyaman hati semalaman. Nah, hati nyaman semalaman. Itu kalau membaca malam. Wa man qara'a hina yusbih, lamun membaca besokan. Nah, sama kayak tadi, hati senang sampai sore. Nah, itu lam yazal fi farhatin ya. Dan ujar sidin nang maamalkan ini nah kada sedikitan nang mencoba mentajribah dasar bujur kada terbaca Yasin hati kada nyaman lah baca insyaallah. Nah itu. Kemudian hadis yang keempat, man qara'a Yasin hina yusbih wa yusra yaumih, siapa membaca Yasin pagi Allah berikan kemudahan di hari itu. Jadi kita besokan baca Yasin seharian tuh apa? Nyaman, mudah. Nah, demikian juga siapa membacanya di awal malam, semalaman tuh mudah. Nah, itu bagus Yasin lah. Itu di dunia tuh balasannya ada nang tadi, di akhirat nang haus tadi. Nah, kemudian sakadar mengatakan aja bang, setahun sudah nah.
salamun salamun qaulam mir rabbir rahim. Siapa membaca itu 28 kali sehari musim penyakit insyaallah kada tertular. Nah, Covid atau apa kabarnya Covid-19 insyaallah. Jadi kita besokan baca Yasin karena pas di salamun boleh ke 28 kali salamun berdoa mudahan selamat. Nah itu Yasin. Nah kemudian sambungannya lagi wasuratud dukhan tamna ahlal qiyamah. Barang siapa membaca surah dukhan. Nah surah dukhan ini jarang kita lah. Biasanya orang baca malam Jumat Bang. Itu menegah huru hara hari kiamat. Kalau bisa membaca surah dukhan itu malam Jumat biasanya ada. Hamim pemulanya Hamim wal kitabil mubin. Nah itu surah dukhan. Kemudian yang keempat, nah ini banyak diamalkan orang. Wa suratul waqiah tamna'ul faqra. Surah al-waqiah menegah kepakiran. Nah, suratul waqiah idza waqatil waqiah. Ini amalan nidatu bahari lah. Nah, saben malam Yasin waqiah. Di hadis yang disebutkan ujar Nabi, man qara suratul waqiah kullatil lam yusib faqatun abada. Siapa mengamalkan membaca surah waqiah saban malam kada susah seumur hidup. Kada susah seumuran. Waqiah idza waqatil waqiah. Nah. Ada lagi hadis, allimuni sa'akum suratul waqiah fa inna suratul ghina. Ajarkan istri-istri kamu membaca suratul waqiah. Karena suratul waqiah itu suratul ghina. Surah sugih. Surah sugih, bagalar surah sugih lah. Disuruh anak buah anu binian mengamalkan itu. Nah, yang kelima wasuratul muluk. Suratul muluk tabarakalladzi biyadihil mulk kulli syai'in qadir lah. Nah, ujar Nabi itu menegah azab kubur. Makanya kita biasalah bah tentang Yasin waqiah apa tadi tabarok. Nah, itu menegah azab kubur. Rasulullah sidin kada guring kecuali membaca surah tabarok. Malah satu riwayat membaca bukan hanya tabarok, Nabi alif lam mim sajadah. Nah, Nabi semen malam baca itu alif lam mim sajadah lawan surah tabarok. Kada guring sidin kecuali baca itu. Nah, jadi bagus juga kita lah mengamalkan saban malam tabarok barang. Nah, mun suratul sajadah itu panjang mau sedikit. Nah, malam Jumat misalnya baca itu. Nah, itu alif lam mim ngantanjil. Ada satu riwayat sahabat Nabi membangun kemah, menajak kemah. Rupanya kada tahu itu ada kubur situ. Menaga. Dia kada tahu itu kubur. Setengah malam sekalinya mendengar orang mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'. Cari siapa nama mengaji itu? Tuh, kada ada orangnya. Bisa kalinya parak situ nah didengar kubur sekalinya. Orang nang dalam kubur itu mengaji kan. Nya kada tahu akan kubur. Fa'atan nabiyya ya Rasulullah. Ulun ya kasanya menajak kemah kada tahu sih para kuburan. Sekalinya tengah malam ada orang mengaji di kubur. Nang dalam kubur itu mengaji. Nah lalu Nabi menjawab, hiyal mani'ah hiyal munjiyah min azabillah. Itu surah tabarak mencegah, menyelamatkan daripada azab kubur. Nah jadi bagus kita mun kau mamalkan saben malam kah ya Allah membaca suratul waqiah. Kemudian sambungannya wa suratul kausar tamna'u khusumatal khusama. Dan yang keenam suratul kausar inna a'tainakal kausar. Itu mencegah permusuhan orang yang memusuhi. Kita ini kadang nak musuhi orang pang, cuma ada orang yang entah apakah marah apa kalau kita kadang-kadang memusuhi kita kadang melawan. Bacakan anu aja inna a'tainak, bacakan insyaallah. Ada aja kadang kata apakah taknya. Nah, mempertahankan itu satu riwayat.
Ada lagi riwayat lain, siapa membaca suratul Kausar 1000 kali, itu banyak mana bang. Lalu guring, insya Allah bermimpi melihat Rasulullah. Itu satu ayat. Ini, barang siapa membaca surah Al-Kausar 1000 kali malam Jumat, membaca salawat 1000 kali juga. Lah banyak orang bacaannya nih. Surah Al-Kausar 1000, salawat 1000. Ra'an Nabi fi manamihi biiznillah, insyaallah bermimpi melihat Rasulullah. Nah. Yang ketujuh suratul Kafirun, surah Al-Kafirun. Qul ya. Nah, qul ya. Tamna'ul kufra indan nasi. Menegah kekafiran ketika roh hendak keluar. Ketika roh terakhir, supaya jangan mati kafir, supaya jangan su'ul khatimah. Balikannya husnul khatimah. Amalkan membaca suratul Kafirun. Kita cak betul ya, kuliah lah. Kuliah qul huwallah, kuliah qul huwallah. Nah, dalam hadis Nabi, kuliah itu seperempat Quran, menandingi seperempat Quran. Kalau qul huwallah sepertiga, ya kalau baca ketika engkau hendak tidur, bagus dibaca sekali. Dan lagi ujar Ibnu Abbas, tidak ada di Quran itu ayat yang paling disariki, yang paling sarik mana iblis mendengar. Iblis sarik mana mendengar daripada surah Al-Kafirun. Tauhid bang itu isinya lah. Iblis mendengar itu marah benar. Nah, jadi siapa hendak membuat marah iblis, hendak menyarikan iblis, baca qul ya ayyuhal kafirun. Itu asyadu iblis sarik mana mendengar itu. Karena isinya tauhid. Ya Allah, la a'budu ma ta'budun. Nah, terus. Nah, kemudian yang ke-8 suratul Ikhlas. Nah, ini amalan juga nah. Suratul Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul kufuwan ahad. Apa itu? Tamna'un nifaq, mencegah kemunafikan di hati. Maksudnya orang nama amalkan surah Ikhlas itu orang itu kada dianggap munafik. Nah, keluar dari golongan munafik. Orang munafik kada mau baca itu. Sama kuliah tadi ya juanya, orang munafik kada mau. Nah, banyak-banyak mengamalkan qul huwallahu. 3 kali qul huwallah sama membaca Quran. Sama membaca Quran nang kada babuat qul huwallah. Lah, nyaman mana aja lah. Nyaman mana aja 3 kali sama sequran kita sama 30 juz. Tapi qul huwallah kada dibaca. Lamun dibaca qul huwallah Allah aja ya. Nanti 3 kali itu Allah. Orang baca qul huwallah 3 kali, ada nang sekong nih 30 juz tapi kadang baca qul huwallah ini sama pahalanya. Ujian nang 30 juz baik seorang baca juga 3 kali juga, nah, kalah juz itu. Itu artinya daripada besarnya aja. Nah, kemudian di hadis Nabi, man qara qul huwallahu asra marat banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad 10 kali, 11 kali sesudah sembahyang, termasuk mati syahid, namunnya mati karena mati syahid, dan Allah bangunkan rumah dalam surga. Bagus dia tadi membaca qul huwallah lima sembahyang. Nah, kemudian yang ke-9 suratul Falaq, surah Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Tamna'u hasadal hasidin, mencegah dengki orang-orang yang dengki. Nah, kita kada tahu bang, mungkin ada orang yang dengki lawan kita amalkan baca suratul Falaq tadi. Nah, insya Allah tertolak orang yang dengki tadi. Dan ada di satu dipelihara daripada gangguan orang-orang, kejahatan segala macam. Dianjurkan kita minimal pagi 3 kali, sore 3 kali. Nah, kalau sebagian ulama, sebagian aulia itu mengamalkan nang musabaat tuh, nang 77 tuh. Lah, itu bagus juga tuh mun kawa tah. Limbah subuh 7. Lah, Fatihah 7. Qul a'udzu An-Nas 7, Al-Falaq 7. Ikhlas 7, Qul ya 7, ayat kursi 7. Nah, nya salabat 7 ngarannya musabaat sebelum matahari timbul. Nah, itu. Nah, ngarannya nang 10 tapi itu bukan Quran. Itu
zikir aja. Itu orang nang rajin ya bisa tah. Nang Quran tadi. Kemudian yang ke-10 Suratun Nas tamna'ul waswas. Surah An-Nas qul a'udzu birabbin nas tamna'ul waswas. Itu mencegah waswas supaya jangan waswas. Banyak kalau waswas macam-macamnya, masakat atau macam-macam, supaya hilang waswas banyak-banyak membaca surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, itulah 7 macam surah mencegah 10 surah mencegah 10. Tapi selain pada itu pahala ya sudah. Nah, dengan situ dulu tentang masalah Al-Qur'an. Kemudian sedikit masalah ini malam ini malam 21 lah. Nah, malam 21 ini Lailatul Qadar tadi. Nah, kita dalam kitab Sabilal Ujadatul Lampayan malam 21 sunat menghidupi malam Lailatul Qadar. Ya malam ini lah, mulai malam ini lah. Karena kalau nang anu itu mulai malam 20 ke atas. 21, 22 ya juga lah. Kadang ganjil aja toh. Ini ada ganjil banyak orang berganjil. Menyaganap ya kau aja alhamdulillah juga. Mun kawa biarnya ganap kah tetap aja. Sunat menghidupi malam Lailatul Qadar harinya dengan berbuat ibadah dengan ikhlas dan yakin dan ijtihad di dalamnya. Karena firman Allah, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Qadar itu ibadah lebih baik daripada 1000 bulan. Pahalanya 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulan. Itu sinyata. Dan lagi sabda Rasulullah, man qama lailatul qadar imanan istihsaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa mengerjakan amal pada malam Lailatul Qadar karena percaya akan kebenarannya dan taat, lagi karena menuntut ridho Allah dan pahala, tiada karena riya dan seumpamanya, niscaya diampuni Allah Ta'ala baginya barang yang telah terdahulu daripada dosa-dosanya. Ya umat Nabi Muhammad ini anum-anum apa dikit umur, jarang nang 100 lah, lain umur orang bahari umur 200-300. Nah, lalu Allah memberikan beberapa waktu yang ibadat di malam itu lebih banyak pahalanya. Minimal ibadahnya sembahyang isya berjamaah dan sembahyang subuh berjamaah. Itu paling dikit lah. Karena kau menghidupin namanya isya berjamaah sama setengah malam, subuh berjamaah sama semalam setengah. Nah gitu. Lalu apa yang dibaca aja? Macam-macam aja doa. Sunat malam Lailatul Qadar banyak-banyak membaca Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Dah banyak lah. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Bisa ditambah ya karim. Atau nang 3 macam baca buka toh. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka al-jannata wa a'udzubika minan nar. 4 macam itu. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Keempat ngarannya ujian Nabi banyak-banyak membaca itu di bulan puasa. Nah masuk malamnya bisa tambahin Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Bisa sambung lagi Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid din wad dunya wal akhirah. Minta afiat itu kada apa-apa di dunia dan di akhirat. Amun kada apa-apa berarti kada ada siksa Tuhan. Nah, itu karena Siti Aisyah pernah ketahuan Nabi ngapa nang paling bagus ulun baca, jangan Nabi baca doa tadi. Dan apabila melihat surah akan Lailatul Qadar, sunat baginya menyembunyikan dia. Jangan pakai kisah-kisah, ya Allah. Malam tadi aku sudah diam-diam aja. Kalau sebagai kisah di antara alamatnya tiada hangat, tiada sejuk, jadi panas banak ada, dingin banak ada malam itu. Dan esok hari terbit matahari
putih warnanya, tiada cahayanya, sebab kebanyakan malaikat yang turun dari langit. Nah, ini naik turun malam itu kan naikkan nih, naikkan jadi matahari kada kelihatan. Nah, belum bersinar, lindung malaikat. Maka jadi terdinding cahaya matahari dan benderangnya dengan sayap malaikat dan dengan jisim yang halus yang tiada diperoleh sempurna. Nah itu, tapi melihat kada melihat pahalanya sama aja. Kalau kita kada melihat Lailatul Qadar, kada tahu malam tadi Lailatul Qadar, kada tahu kita, tapi kita membaca macam-macam atau beribadat sama aja pahalanya lawan nang tahu. Cuma nang tahu tuh ya ngaran tahu tuh balain pang sedikitlah, artinya lain pang anunya orang tahu dah. Nah, ada di antara amalannya barang siapa hadis membukakan orang puasa. Nah, man fattara saiman, barang siapa memberikan perbukaan bagi orang puasa, niscaya didatangi oleh malaikat Jibril. Sopahahu Jibril. Sopah itu ya musopahah, malaikat Jibril bersalaman. Nah, pejar kita ada tahu pak maksudnya bersalaman kita, maksudnya malaikat Jibril datang ke rumah itu. Nah, di antara tandanya disini orang yang dipagut oleh malaikat Jibril itu nggak ada merasa bang, tapi ada tandanya kasura dumuhu, nih banyak mata orang tuh penangisan. Nah, sedikit menangis. Nah, itu salah satu tanda orang yang melihat Lailatul Qadar atau orang yang bersalaman lawan malaikat Jibril. Di antara amalannya membukakan orang yang puasa. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Nah, sampai situ yang kita baca, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik hidayah, ilmu yang manfaat, amal yang sholihat, bisa mengerjakan ibadah-ibadah baik yang wajib maupun yang sunat, dan mudah-mudahan semua ibadah dan amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا والحمد لله على كل حال. نعوذ من حال أهل النار. اللهم لك الحمد ومنك الفرج وبك المستقى بك المستعان. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستعينك اللهم على فساد فينا ونسألك صلاح أمرنا كله برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.